Halo semuanya, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya eh, telat ya. Jadi ini telat lumayan lama. Jadi karena nungguin speaker hari ini kan, harusnya ada Dr. Susi Lorini. Eh, tapi saya udah ada backup sih. Jadi sembari kita menunggu, mungkin ya datang atau gimana nya, karena kan nggak bisa dikontak juga. Jadi saya udah cari ada backup. Hari ini topiknya itu kan teman-teman tentang asam lambung dan utsukushi, ya bukan utsukushi lah, asam lambung dan probiotik ya. Maksudnya apa sih hubungannya? Apakah benar orang-orang asam lambung itu boleh konsumsi probiotik? Apakah bisa mengatasinya? Apakah bisa membantu dan lain-lain? Itu topiknya. Nah, hari ini saya udah ada siapin backup itu, ada Dokter Armin teman-teman. Jadi nanti kita mungkin nggak seperti biasanya, kita nggak ada yang kayak share slide atau apa-apa segala macam gitu, tapi kita mungkin lebih ke arah tanya jawab. Nah, jadi teman-teman boleh tanya tanya jawab. Jadi nanti boleh tanya nih kayak misalkan mau tanya tentang apa, nanti akan dijawab juga sama dokternya. Sebentar, karena kalau kali ini kita nunggu Dokter Arminnya masuk saya. Oke. Mohon maaf ya teman-teman telat. Jadi sebenarnya nggak nutup apa ya, maksudnya nggak harus teman-teman juga mungkin kayak saya angkat topik asam lambung ini juga kan karena sebenarnya banyak ya yang request dan menurut saya banyak yang kayak ya emang ini aja emang oh gimana ya apakah benar atau enggak karena asam rata-rata pada bilang oh iya ini asam dan lain-lain apakah emang masih boleh asam karena asam lambung itu kan namanya aja udah asam lambung mau ditambah asam lagi gitu kan rata-rata pada bilang gitu cuma kan secara ilmiahnya saya pun nggak gitu mengerti gitu loh. Nah sekarang udah ada yang bisa bantu. Nah ini dia. Halo, nggak Halo selamat sore dok. sore. Wah, Dokter Wah, Armin ini teman-teman saya baru kontak, dia lagi prospek. Waduh, saya saya lagi ya. ganggu waktunya. Iya, 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 Sorry, iya. Dok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tenang aja, tenang. Karena pas ini barusan sudah beres sih. Yuk, gimana, gimana, gimana? Oke, jadi gitu, Dok. Tadi saya udah ada jelasin sih. Maksudnya hari ini Hmm. kan harusnya topiknya ini kan asam lambung dan probiotik. Nah, kita tahu Hmm. probiotik itu ada dua probiotik jenis terkuat itu di Utsukushi. Nah, sekarang sebenarnya sih kita mau mungkin kita bikin Q&A aja ya, teman-teman boleh Oke, tanya sekarang di kolom chat apa sih yang mau ditanya, mungkin yang teman-teman nggak tahu atau dan lain-lainnya gitu loh. Nah, jadi eh, sembari nunggu Dokter Susi ya sebenarnya. boleh, Jadi boleh. nanti Dokter Susinya Tanya juga jawab aja ya, nggak ya, tentang boleh produk boleh ya. boleh sembari Boleh, nunggu boleh, aja boleh. biar kita Ayo, nggak ada waktu kosong itu kasihan kan ayo, maksudnya ayo, ayo. nonton video aja gitu loh. Iya, Oke, jadi mungkin pertanyaan dari saya ya. Ini tadi boleh. mungkin lagi pada mau tanya-tanya karena kan Jangan berkaitan dengan susah-susah ya, Kak. aduh, nggak mungkin dok, nggak mungkin susah. Jadi Iya. pertanyaan pertamanya mungkin yang general dok. Mungkin nggak sih Hmm. dok, maksudnya kayak eh, orang-orang yang asam lambung itu kan dia larinya banyak ya. Ada yang GERD, GERD itu setahu saya yang asam lambung itu udah benar-benar asam banget, tingkat keasamannya naik ke tenggorokan. Hmm. Dan ada yang MAH mungkin itu gejala awalnya. Emang boleh konsumsi produk kita, Dok? Kita bahasin general aja, Dok. Maksudnya Oke, Utsukushi dan Subarashi kan kita sama-sama pernah coba ini semua. Itu kan emang oke, mungkin ada sedikit keasaman, rasa asam dan lain-lain. oke. Apakah boleh ataukah justru harus dihindarin, Dok? Nah, oke. Jadi kalau bicara boleh atau tidak, ya jawabannya tentu boleh. Ya, kenapa?
Jadi pengalaman saya memberikan pasien saya yang GERD dan bahkan yang dia sakit mah. GERD itu kategorinya sudah cukup berat ya. Artinya GERD itu karena masalah dari kalau saya bahasa Corona sphincter. Jadi artinya itu jadi antara kerongkongan dengan lambung itu ada kayak semacam sphincter atau katup ya. Nah, katupnya ini yang dia sudah kendor. Nah, jadi asam lambung itu dia bisa naik ke atas gitu loh ya. Nah, akhirnya muncul yang rasanya seperti terbakar sampai dada yang kerasa nggak enak gitu ya. Nah, jadi sebetulnya sih kalau kaitannya dengan produk substitusi, justru saya menyarankan pasien-pasien seperti itu ya. Nah, kalau rasa asam yang tadi Angga bilang ya, jadi sebetulnya asam di sini adalah bukan karena kandungan dari produk kita yang ada zat asam ya, tapi lebih ke flavor ya. Flavor itu artinya rasa. Nah, rasa ini sebetulnya yang mungkin bisa menimbulkan efek psikologis, aduh asam nih ya. Jadi nanti akhirnya dia berpikir, waduh nanti mas saya jadi ini dan lain sebagainya. Tapi saya punya tips, kalau hal itu terjadi, artinya muncul efek psikologisnya, saya mengusulkan untuk sesudah makan. Gitu. Jadi diberikannya sesudah makan, ya itu akan jauh lebih aman. Efektif nggak? Efektif, tetap nggak masalah. Atau produk kita kan nano, ya produk kita nano, tentunya diserap lebih cepat dan lebih baik, gitu loh. Kira-kira seperti itu, Kak. Ya, jadi artinya asamnya di sini bukan karena kandungan asam yang seperti kalau kita makan, misalnya seperti apa sih namanya zat yang betul-betul membuat asam gitu ya. Nah, itu akan mengiritasi. Kalau ini enggak, ini hanya flavor aja ya. Jadi it's okay, no problem ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Soalnya banyak dok yang tanya kayak begitu kan. Kamu nih asam nih boleh atau enggak? Justru katanya nggak boleh makan asam. Siasat ini sesudah makan aja ya. Oke. Kalau GERD itu, nah ini juga dok mau ada yang tanya dan ini mungkin saya sedikit ganti pertanyaannya biar lebih umum. Apakah GERD atau mungkin MAH atau mungkin apa yang penyakit yang dari asam lambung itu, gangguan asam lambung itu bisa sembuh total, hilang, nggak pernah kena gitu lagi, atau bisa cuma diredam aja? Jadi selama kita pola hidupnya sehat, makannya sehat dan lain-lain apa segala macam itu, jadi kita nggak ada kena seperti itu lagi gitu loh dok, maksud saya. Oke. Pada dasarnya GERD itu adalah salah satu penyakit MAH yang kronis ya. Jadi kalau kita bicara kronis berarti terkenanya sudah lama, sudah cukup lama ya. Nah, apakah itu bisa sembuh? Pada dasarnya bukan artinya sembuh, tapi kita kontrol. Kita kontrol supaya lambungnya nyaman, lalu dia tidak memunculkan asam lambung yang berlebihan ya, yang tentunya menimbulkan gejala GERD ya. Nah, kalau bicara tadi sphincternya atau katupnya, apakah itu bisa sembuh total? Nah, sejauh ini saya melihat tidak ada tidak ada metode yang bisa menyembuhkan secara total ya. Yang penting adalah apa? Karena GERD juga bukan pengaruhnya itu pengaruh dari psikologisnya juga, artinya stres dan lain sebagainya ya. Jadi itu juga harus dijaga ya, faktor makanan juga harus dijaga. Jadi kalau itunya nggak dijaga ya sama aja. Biasanya yang utamanya karena stres juga ya gitu. Nah, fungsi dari Subbarasi dan Substitusi di sini adalah dia membantu satu hal, tentunya meregenerasi, pembuluh darahnya diperbaiki, metabolismenya dibenerin ya, dan probiotik juga itu membantu ya. Dulu kalau saya dapat Dokter Susi Susiloremi itu juga dia juga mempengaruhi dari leaky gut ya. Leaky gut-nya itu juga mempengaruhi semua dari saluran pencernaan. Kira-kira seperti itu yang saya dapatin. Ya. Oke.
Nah, Nah, dokter Susilo ini udah datang loh. nah ini udah daftar Ah, makanya udah ini nih. Oke, kita halo kita dok, ini aja biar rame. saya Nah, ini bajak dia. dulu sebentar dok ini sama Angga nih. Aduh, ya betul. Nah, tadi saya kopdaran sama Dokter Trevino. Oh luar Waduh, biasa, mantap. Agak keren. nanti coba tanya Dokter Trevino kita ngapain aja. Oke. Siap. Baik. Oke. Ya, Oke, terima kasih Dokter Armin. sama-sama. Thank you, Dok. Ya, Thank you ya, banget, Dok. sama-sama. Oke, saya live ya, izin live Ya, ya. Ya, terima kasih, Oke, Dok. thank you. ya. Yo, bye, bye. Terima Yo, yo, kasih Dok. yo, yo. Oke, teman-teman. Ini pembicara utamanya sudah hadir. Jadi kita hari ini akan bahas seperti yang tadi kita bilang tentang probiotik Probiotik dan apakah bisa penyakit. benar-benar bisa mengatasi, membantu masalah asam lambung. Nah, kita saksikan materinya hari ini. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf tadi terlambat karena kita sedang mandi hutan ceritanya, jadi nyari sinyal agak susah. Ya, baik kita mulai saja. Tadi sudah sedikit ada diskusi juga dengan Dokter Armin dan saya setuju dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Dokter Armin ya. Tapi sebelumnya kita ingat-ingat dulu lagi apa itu penyakit asam lambung. Biasanya orang awam menyebutnya asam lambung gitu ya. Jadi semua gejala tidak nyaman di lambung, kemudian ada rasa panas di dada mungkin ya, kemudian mungkin ada keluhan lain misalnya eh, nyeri nyeri dada yang rasanya terbakar atau lebih ke apa ya gimana ya rasanya mungkin karena saya nggak punya asam lambung ya. Nyerinya itu mungkin nyeri semacam nyeri yang menusuk kadang ya. Nah kemudian juga cekuan ya, cekuan yang berkaitan dengan ini sebetulnya karena katup tadi ya yang disampaikan oleh Dr. Armin, kemudian juga peningkatan gas ya yang kadang kita rasakan seperti perut terasa sebah dan penuh gitu ya. Nah, penyakit asam lambung ini adalah istilah umum sebetulnya. Jadi untuk semua penyakit yang terutama karena produksi asam lambung yang terlalu berlebihan yang dapat merusak kondisi lambung. Akan tetapi sebetulnya penyakit asam lambung itu ada beberapa macam ya. Yang paling sering dikenal adalah penyakit MAH dan GERD. Nah, apa itu MAH? MAH itu adalah radang lambung, yaitu berupa kerusakan dinding lambung ya, akibat produksi lambung yang berlebihan dan juga karena di situ ada radang. Jadi di situ ada radang dan radangnya ini bersifat berlebihan. Jadi radang kalau sifatnya tidak berlebihan sebenarnya tidak masalah ya karena itu diperlukan juga begitu ya. Akan tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Nah, apa itu GERD ya? GERD itu dari kata gastroesophageal reflux disease ya. Dimana kalau GERD ini adalah asam lambung mungkin saja normal ya, tapi dia naik ke kerongkongan ya terjadi semacam aliran balik gitu ya, reflux makanya. Nah, ini disebabkan karena katup lambung tidak berfungsi optimal. Nah, penderita GERD ini hampir pasti adalah penderita MAH ya. Meskipun dari segi gejala yang namanya GERD dan MAH itu adalah hal yang berbeda ya. Nanti kita lihat bedanya di mana ya. Nah, kita kadang setelah tahu ini mungkin berpikir aku MAH atau GERD ya gitu ya. Nah, gejalanya nanti kita bisa lihat di sini kalau MAH itu asam lambung berlebih karena bakteri atau makanan tapi tidak menyebar ke daerah tubuh lain. Jadi adanya disbiosis yang sering saya bicarakan. Jadi ada ketidakseimbangan dari bakteri-bakteri pada usus besar itu punya dampak ke lambung ya. Lambung itu relatif dia harus lebih sedikit bakterinya ya, bahkan bisa dikatakan tidak boleh ada bakteri yang menyentuhnya gitu ya. Nah, demikian juga usus halus. Usus halus itu dia diversitas bakterinya lebih rendah dibandingkan usus besar. Nah, kalau ada gangguan pada usus besar, usus halus, maka dia bisa mempengaruhi ke produksi asam lambung ya. Dan hal ini tentunya akan menimbulkan masalah pada lambung.
Nah, gejalanya apa sekarang ya? Di sini kalau MAH maka mungkin ada sering begah dan sendawa bersama dengan GERD sebetulnya ya. Mual bisa sampai muntah ya. Kemudian kalau radang ya, radangnya itu sudah menimbulkan semacam luka pada lambung seperti sariawan. Jadi kalau kita punya radang di mulut kan kadang ada sariawan tuh. Sariawan kan kadang menimbulkan luka ya, yang berdarah gitu ya. Nah, itu akan terlihat pada kotoran kita ya, pada BAB kita. Biasanya akan berwarna gelap dan juga ada anemia kalau sudah seperti ini ya. Jadi kadang kalau diukur HB-nya akan rendah. Nah, keluhan yang lain adalah yang membedakan dengan GERD juga adalah ada nyeri perut ya, nyeri perut pada ulu hati terutama. Nah, kemudian juga akhirnya menimbulkan susah tidur atau insomnia. Nah, sedangkan GERD itu gejalanya lebih ke arah atas ya, lebih ke mungkin ada sering begah, kembung dan sendawa, mual dan sampai muntah. Tapi nyerinya di sekitar dada ya. Lalu kadang rasanya engap. Engap itu rasanya kalau napas tuh rasa nggak bisa plong gitu ya, nggak bisa plong. Tapi bukan asma ya. Kalau asma kan mengi ya kita ya. Ada suara ngik 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 gitu. Kalau ini enggak ya. Lalu kadang kerongkongannya terasa sakit dan perih ya. Jadi kalau kita sering merasa kok kerongkongan rasanya perih terutama habis tidur gitu ya. Nah, itu kemungkinan ada kaitannya sama GERD. Dan yang lainnya adalah rasa asam di mulut kita. Nah, ini gambaran lambung ya, yang di situ ada sebentar. Jadi kalau penyakit MAH sendiri, MAH itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya sakit di daerah lambung ya. Kemudian istilah medisnya disebut gastritis. Jadi kalau kita baca nanti biasanya dokter akan mendiagnosis penyakit MAH itu disebut sebagai gastritis, yaitu peradangan pada gaster. Gaster itu nama Latin dari lambung. Nah, bagaimana dengan dispepsia? Jadi kadang kita melihat diagnosis dokter dispepsia. Nah, dispepsia itu adalah segala bentuk keluhan atau gejala yang bersumber dari saluran cerna bagian atas. Jadi tidak membedakan dari lambung dan sebagainya. Jadi semua kumpulan gejala ya, gangguan pencernaan atas itu namanya dispepsia. Nah, kalau gastritis tadi berlangsung selama 12 minggu, nah maka disebut sindromnya dispepsia ya. Nah, akar masalahnya tadi apa? Akar masalahnya adalah disbiosis ya. Jadi adanya disbiosis pada saluran cerna kita. Nah, ini gambaran bagaimana pengaruh disbiosis terhadap penyakit di katup lambung, di katup antara lambung dengan kerongkongan ya. Ini justru berkaitan dengan apa? Dengan oral higien sebetulnya. Ya, maka kalau kita punya asam lambung, kita coba evaluasi. Kita kalau gosok gigi berapa kali sehari? Ya, kalau bisa gosok gigi paling tidak bangun tidur sama mau tidur ya, tapi sebaiknya sehabis makan ya, karena adanya sisa makanan di dalam mulut kita itu dia akan menimbulkan disbiosis ya, terutama berlebihannya beberapa bakteri seperti Porphyromonas gingivalis yang dia akan memicu produksi beberapa metabolit dari karbohidrat yang dia bersifat nanti menimbulkan peningkatan bakteri yang tidak baik ya. Nah, ini gambarannya kalau ada orang yang oral higiennya tidak baik, maka terjadi penurunan dari bakteri gram positif seperti Firmicutes ya. Kemudian peningkatan dari gram negatif. Jadi ini disbiosis yang terjadi pada mulutnya. Nah, ditambah lagi kalau orang itu dietnya jelek, ya dietnya kurang serat, ya maka ini juga akan menambah disbiosis yang akan memicu peradangan pada lambung.
Kemudian juga bila kita mensikapinya salah, ya kita akhirnya apa? Menggunakan obat-obatan yang mungkin justru akan memperberat masalah disbiosis itu, ya. Jadi misalnya kita menggunakan antibiotik atau justru misalnya menekan produksi asam lambung, ya. Padahal produksi asam lambung itu sendiri kan kalau akarnya kita temukan, kita nggak perlu menekannya, hanya cukup dengan mengatasi akarnya gitu ya. Karena kalau kita menekan produksi asam lambung, kalau terlalu berlebihan, ya terlalu lama kita gunakan obat-obatan yang menekan produksi asam lambung, justru itu akan menimbulkan masalah baru, di mana akhirnya malah produksi asam lambung rendah dan itu akan menimbulkan disbiosis yang lain yang justru akan memicu penyakit yang lain. Nah, ini adalah gambaran bagaimana suatu disbiosis, ya, terutama pada mulut, ya, ini bisa menimbulkan peningkatan LPS, ya. Peningkatan LPS ini penanda bakteri yang jahat, ya, sehingga dia akan memicu peradangan pada lapisan lambung, ya, pada lapisan lambung, dan akhirnya akan menimbulkan nyeri, rasa nyeri, ya, kemudian meningkatkan produksi asam lambung. Ya. Nah, jadi sebenarnya masalahnya tadi di mana? Disbiosisnya terutama di mulut, ya. Maka orang-orang yang punya GERD, punya penyakit dispepsia tadi harus mulai evaluasi diri, gimana oral higiennya. Ya, kalau ada gigi berlubang segera ke dokter. Nah, disbiosis pada GERD ini terutama adalah perubahan, terutama peningkatan gram negatif tadi, ya, di mana bisa menimbulkan reflux esofagitis dan Barrett esophagus. Barrett esophagus ini yang kita harus waspadai benar-benar, karena Barrett esophagus ini merupakan salah satu lesi, ya, pada esofagus, pada kerongkongan kita, yang dia bisa berubah menjadi kanker, ya, menjadi kanker pada esofagus. Ya, jadi kalau kita punya masalah GERD itu jangan disepelekan, ya, harus segera melakukan evaluasi dan terapi supaya tidak menjadi penyakit yang berat. Nah, ini gambaran fase-fase, ya, fase-fase dan derajat berat ringan dari penyakit GERD, ya. Jadi penyakit GERD tadinya misalnya dia tidak mengerosi, ya, tidak ada luka di dalam kerongkongan kita. Di sini biasanya ada perubahan disbiosis, terutama di sini misalnya peningkatan proteobakteria, ya, bakterioides, ya. Kemudian juga perubahan pada fusobakteria, actinobacteria, peningkatan Dorea speciosa. Ini nama-nama bakteri pada tubuh kita, ya. Jadi namanya mungkin bagi kita asing, ya, tapi ini merupakan salah satu bagian dari tubuh kita yang harus kita jaga keseimbangannya. Nah, lalu terjadilah yang namanya reflux esofagitis, itu berarti sudah ada luka yang menimbulkan katup kita berubah. Jadi mengapa akhirnya katup itu berubah? Karena ada radang kronis di situ, ya. Dan harapan kalau sudah terjadi perubahan katup untuk sembuh itu memang seperti yang katakan Dr. Armin tadi, sedikit sekali. Maka kalaupun bisa, biasanya dengan terapi-terapi yang berkaitan dengan stem cell, ya, dengan menggunakan teknologi stem cell, dan tentunya dengan dibantu juga mengatasi disbiosis dan juga pola makan oral digen itu juga harus diperbaiki, ya. Nah, ini yang tadi ada Barrett esophagus, ya, kalau dibiarkan dia akan menjadi adenokarsinoma atau penyakit kanker pada esofagus, dan bisa juga terjadi yang namanya eosinophilic esophagitis, ya. Kemudian, nah, sekarang disbiosis pada lambung, apa akibatnya, ya? Jadi disbiosis pada lambung, kalau dalam penelitian pada orang-orang yang menderita MAH yang kronis gitu, ya, pada gastritis, mereka itu mengalami perubahan pada bakteri-bakteri seperti actinobacteria, terjadi peningkatan gitu, ya. Firmicutes, penurunan Bacteroidetes, ya, lalu penurunan Fusobacteria,
dan ini macam-macam sekali. Termasuk di sini justru peningkatan Lactobacillus ya, peningkatan Lactobacillus. Nah, lalu ini pada beberapa penelitian juga pada beberapa tipe gastritis. Jadi ada banyak tipe gastritis yang kronik ini kita lihat di sana justru ada peningkatan Lactobacillus ya. Nah, lalu kalau yang tipenya superficial, atropik itu beda lagi ya. Di sini ada peningkatan bakteri-bakteri yang berbeda, yang rata-rata patobion ya. Nah, ini pada beberapa studi rata-rata menyebutkan adanya peningkatan Lactobacillus. Nah, sekarang ada yang akut, ada yang kronik tadi ya. Nah, yang akut itu dia bersifat terjadi dalam beberapa hari, berkembang secara tiba-tiba. Kalau yang kronik itu berkembang secara perlahan. Nah, ini tadi sama ya, jadi ada akut dan kronis. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya di sini kita lihat pada lansia terutama karena penurunan fungsi saluran pencernaan ya. Orang lansia tuh giginya udah ompong ya, lalu terkadang kalau makan ya nggak dikunyah lagi ya. Bahkan kadang makannya bubur langsung ditelan. Nah, ini yang kadang akhirnya menimbulkan beban pada lambung itu berat dan juga terjadi disbiosis pada baik pada usus halus maupun usus besar ya, karena kalau seperti Lactobacillus itu sebenarnya penghuni dari usus halus dan usus besar. Selain itu juga ada perubahan pada lambung, yaitu di mana lapisannya menipis. Nah, lalu juga tadi yang dikatakan Dr. Armin benar, jadi adanya stres ya, stres, kurang tidur, mungkin juga karena sudah mulai ada sering buang air kecil pada malam hari ya kalau orang tua ya. Nah, lalu kurang aktivitas ya, sehingga mudah lemah, nafsu makan menurun, makan tidak teratur, itu juga akan mempengaruhi ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, ada beberapa obat yang akan meningkatkan risiko kita terkena penyakit gastritis, yaitu pengurang nyeri seperti antalgin ya, kemudian Ponstan, obat diare ya, contohnya antibiotik di sini tetrasiklin, ini banyak di warung ya. Kalau kita di warung-warung itu harusnya antibiotik itu nggak dijual bebas ya, harusnya dia harus dengan resep dokter dan dijual di apotek, tidak boleh sembarangan. Nah, maka seharusnya kita nggak boleh beli ya ke warung-warung. Nah, lalu makan dan minum bahan-bahan yang menimbulkan iritasi ya, contohnya makanan yang mengandung alkohol termasuk buah-buah yang terlalu matang ya, maka perhatikan kalau kita punya asam lambung ya, itu kita harus menghindari makanan yang mengandung alkohol ya, terutama misalnya buah-buah yang terlalu matang yang mengandung alkohol ya, seperti apa durian ya, nangka, kemudian tape yang berair ya. Kalau tape yang tidak berair sih tidak masalah ya, tapi kalau tape yang berair kita harus perhatikan. Lalu bakso ya, bakso, makanan yang berbumbu seperti lada, cuka, merica yang pedas, yang terlalu pedas, yang bersantan kental. Nah, lalu yang umum kita ketahui pada banyak penyakit ya, ini penting sekali ya, itu merokok ya. Jadi termasuk perokok pasif ya. Perokok pasif itu justru lebih rentan ya. Nah, sekarang bila tidak diobati, apa yang akan terjadi? Jadi komplikasinya itu banyak ya. Yang pertama adalah perdarahan ya. Ini bisa berupa kita muntah darah ya, muntah darahnya warnanya hitam. Nah, itu kita harus curiga ini berarti ada perdarahan lambung. Terjadi luka yang berlanjut pada lambung dan akhirnya kita kekurangan darah ya, terjadi anemia, kekurangan vitamin ya karena terjadi gangguan penyerapan vitamin. Nah, faktor yang memperberat tadi ada rokok, pola makan tidak sehat, disbiosis usus, stres ya, dan juga satu lagi adalah infeksi Helicobacter pylori. Helicobacter pylori ini sebetulnya dia tidak boleh terlalu banyak berada di lambung ya.
pada anak-anak sebenarnya dia membantu, dia hidup di kerongkongan kita, dan orang yang mempunyai Helicobacter pylori di kerongkongannya itu justru dia risiko untuk mengalami asmanya lebih rendah. Nah, di lambung dia punya manfaat sebetulnya ya. Jadi dia merupakan bakteri yang bertugas melakukan alkalinisasi ya, alkalinisasi. Nah, akan tetapi antara lapisan lambung dengan bakteri Helicobacter ini tidak boleh bersentuhan ya. Jadi ada epitel di sini dan ada lapisan lendir. Nah, ada orang yang lapisan lendir ini hilang baik karena pola makannya dia kurang minum atau dehidrasi gitu ya, atau memang gangguan pada produksi lendir. Nah, akibatnya akhirnya Helicobacter ini dia menempel ya. Karena menempel ini akhirnya dia bisa memicu peradangan ya. Dan dia memproduksi protein-protein yang dia akan menimbulkan perubahan di tingkat seluler yang bisa memicu kanker pada lambung. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sakit MAH bisa menimbulkan kematian? Secara umum jarang ya, walaupun pada kasus yang jarang bisa menimbulkan kematian. Dan bila tidak diobati dia akan menjadi kronik, dan kalau kronik dia bisa menjadi penyakit kanker. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi ini perjalanannya itu bisa tahunan ya. Jadi kalau kita mengeluh punya penyakit lambung ya segera diobati ya. Kita evaluasi diri bagaimana oral higien kita tadi ya, pola makan kita, pola hidup kita, stres tidaknya kita gitu ya. Nah, karena kalau tidak, kalau sampai bertahun-tahun akan terjadi perubahan seperti ini, jadi kronik ya. Jadi atropik gastritis, intestinal metaplasia, displasia, akhirnya menjadi kanker dalam jangka waktu 10 tahun ya. Nah, ini gambaran perubahan-perubahan yang menimbulkan perubahan pada kanker ya, walaupun tentu ada kaitannya dengan genetik ya. Jadi ada orang yang lebih rentan, ada orang yang kebal demikian ya, dan juga ada perubahan-perubahan di tingkat epigenetik dan pada ekosistem kita, yaitu perubahan pada diversitas ekosistem bakteri ya, lalu perubahan profil bakteri-bakteri spesifik ya, karena adanya perubahan pada lingkungannya ya. Nah, ini gambaran bagaimana yang namanya proses penyakit itu bisa berjalan dan berubah dari yang tadinya normal menjadi kanker ya. Dan ini waktunya tadi berapa? Puluhan tahun ya. Nah, di sini mungkin ada kaitannya dengan pola makan ya, lalu family history. Kalau kita ada riwayat keluarga kita ada kanker, kita harus hati-hati ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita mungkin lebih rentan untuk kena ya. Nah, dan ini akan ditambah oleh faktor-faktor risiko tadi ya. Jadi kalau kita stres, kalau kita merokok atau kena paparan rokok, pola tidurnya nggak baik gitu ya, higien sanitasi mulutnya nggak baik ya. Ini akan menimbulkan perubahan-perubahan yang berkelanjutan yang bisa memicu kanker. Nah, sekarang apa itu bakteri pylori ya? Kita sering mendengar kalau kita biopsi lambung itu yang ingin dilihat oleh dokter adalah apakah ada bakteri Helicobacter pylori positif atau negatif gitu ya. Nah, Helicobacter pylori ini merupakan bakteri yang hidup pada kadar oksigen yang rendah dan biasa ditemukan sebagai mikrobiota komensal. Sebagai komensal itu artinya dia sebenarnya hidup di dalam lambung kita, tapi dia nggak boleh menyentuh ya lapisan lambung begitu. Intinya nggak boleh menyentuhnya itu loh ya. Tapi sebenarnya dia ada gunanya gitu. Nah, pada ke kondisi dysbiosis maka Helicobacter ini bisa tumbuh berlebihan dan dia menimbulkan peradangan pada lambung kita. Nah, lalu sifat bakteri ini ya, ini nanti sekedar untuk dibaca-baca saja. Ini dia memproduksi yang namanya enzim urease yang sebetulnya dia berfungsi untuk menimbulkan efek alkalinisasi. Jadi lambung yang
terlalu asam itu yang menetralkan adalah Helicobacter pylori sebenarnya. Maka kalau kita berpikir ketika Helicobacter pylori berlebihan kita mau membunuh semuanya, ya seharusnya itu justru akan menjadi bumerang juga. Kenapa? Karena toh dalam kondisi yang normal dan dia dalam jumlah yang terbatas, dia sebenarnya berguna bagi kita. Ya. Nah, ini apa akibatnya kalau Helicobacter pylori itu menempel pada mukosa lambung kita, maka akan terjadi peradangan hingga akhirnya bisa terjadi kanker. Nah, lalu ini adalah gejala penyakit gastritis akut, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi dibedakannya dengan GERD adalah karena terutama nyerinya ya, nyerinya di ulu hati ya, lalu begah, terkadang ada rasa engap gitu ya, dan sulit bernapas ya. Nah, ada beberapa orang kadang mengeluh nyeri dada yang membuat bingung dengan penyakit jantung ya. Sehingga kadang kalau kita tidak hati-hati dikiranya apa sakit jantung ya, atau sebaliknya ada orang sakit jantung dikiranya sakit mah, bisa juga ya, sehingga nggak menyadari itu dia hanya menelan obat mah, nggak pernah periksa kondisi jantungnya. Maka sebaiknya kalau kita punya keluhan seperti ini, periksa ke dokter sehingga kita tahu pasti apakah ini penyakit jantung, apakah penyakit GERD, ataukah penyakit mah ya. Nah, ini gambaran lokasinya ya, jadi di daerah ulu hati ya. Seperti apa nyerinya? Nah, dari lokasinya itu di perut, ulu hati, agak ke kiri atau ke tengah ya, dan bisa ditunjuk dengan jelas ya. Artinya kita nyerinya itu biasanya nyeri yang bersifat tajam ya, memberikan rasa perih seperti ditusuk ya, dan kadang ada rasa seperti merambat ke daerah dada bagian tengah, naik ke daerah kerongkongan, dan mungkin menimbulkan rasa asam di mulut ya. Nah, kalau diagnosis Helicobacter pylori bagaimana, Dok? Ini bisa dengan berbagai macam cara ya. Secara invasif dengan cara memasukkan endoskopi dan dilakukan biopsi mukosa lambung. Nah, lalu yang secara non invasif ini bisa menggunakan metode pemeriksaan enzimatis ya. Nah, ini diagnosa invasif meliputi ini ya. Jadi ada tes dengan biopsi PA, patologi anatomi ya, kemudian tes urease untuk mendeteksi enzim, dan pemeriksaan mikrobiologi atau PCR untuk biopsi lambung. Ini gambaran tesnya ya. Nah, kapan sih kita itu perlu ya periksa ada tidaknya infeksi HP, dan kapan kita pilih antara yang invasif atau non invasif? Ini di sini ketika sudah mulai terjadi lebih dari 12 minggu terutama ya. Kemudian bila terjadi pada orang yang telah berusia 40 tahun lebih ya. Kenapa? 40 tahun itu adalah usia yang bukan hanya berkaitan dengan masalah kedewasaan ya kan, tapi berkaitan dengan penurunan fungsi tubuh kita, justru penurunan fungsi. Maka ketika umur 40 tahun itu kita harusnya sudah mulai banyak introspeksi ya, mulai banyak melakukan istilahnya refleksi diri, dan mulai meredam ya ambisi-ambisi ya, karena salah satu hal yang menimbulkan kita stres adalah karena keinginan-keinginan dan ambisi-ambisi ya. Ini pemeriksaan endoskopi, pengenalan saja ya. Nah, lalu kapan biopsi dilakukan? Biopsi dilakukan bila ada gejala dispepsia tadi ya, dispepsia yang dia sudah 12 minggu tadi ya. Terus ini tes tiupnya ya, tes tiupnya dengan menggunakan satu pipa begitu ya, masuk ke dalam satu kantong yang dari aluminium foil ya. Nah, lalu
ini juga tes semacam tes antibodi hampir sama dengan COVID ya. Nah, lalu tadi terkait dengan faktor risiko tadi ya, pola makan. Pola makan itu penting ya, Bu. Jadi bukan hanya masalah mengatasi disbiosis dengan probiotik ya, akan tapi bagaimana mengatur pola makan kita. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, maka jangan membebani lambung dengan pekerjaan yang berat. Makanlah makanan dengan pengunyahan yang cukup ya, jadi dikunyah. Kalau dikunyah kurang lebih kita zaman dulu suruh ngunyah makanan itu berapa kali? 30 kali ya. Nah, itu sudah ada interaksi dengan enzim-enzim pada air ludah. Ya, dengan seperti itu akhirnya beban lambung tentunya akan lebih ringan. Dan ini akan membantu menetralisir kelebihan asam lambung. Selain itu juga absorpsinya nanti pada usus halus akan menjadi lebih optimal. Jadi nilai gizi dari makanan itu akan meningkat bila kita mengunyah dengan baik dan benar. Makanya kalau sudah ompong ya paling tidak kita harus menggunakan gigi palsu ya. Nah, kemudian sebaiknya pola yang baik bagaimana ya. Nah, ini kita harus melihat pola terutama adanya pengeluaran asam lambung kita ya. Maka kalau orang-orang yang kena penyakit asam lambung paling tidak dia makan itu dengan pola 5-6 kali sehari ya. Jadi ada sarapan pagi, ada snack sekitar jam 9, lalu makan siang nggak boleh terlambat ya sekitar jam 1, kemudian ada makan ada snack sore dan makan malam nggak boleh lebih dari jam 7 malam. Nah, agar terhindar dari sakit mah sebaiknya kita mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil tapi sering ya. Nah, lalu kita harus perhatikan jumlah makanan kita konsumsi, jenis makanan, jadwal makanan gitu ya. Nah, lalu kan ada banyak macam diet itu ya. Ada yang diet Mobi, ada diet apa lagi itu? Keto, ya, ketofastosis dan sebagainya. Nah, sebetulnya diet yang terbaik itu adalah diet yang seimbang ya. Yang seimbang proporsinya, ada karbohidrat, protein dan lemaknya, tapi prinsipnya adalah memperbanyak makanan yang hidup. Makanan yang hidup itu artinya dia masih mengandung enzim, masih mengandung vitamin dalam kondisi segar gitu ya. Jadi sayur-sayur, lalapan-lalapan atau sayur-sayur yang dimasak hanya sebentar ya, misalnya dengan tumis, dengan dicat, dimasak dengan metode tumis sebentar gitu ya. Kemudian mungkin lalap-lalapan yang mentah itu lebih bagus ya, dan porsi sayur dan buah yang harus kita makan tuh paling tidak setengah piring kita ya. Kemudian karbohidratnya lagi 1/4 dan protein atau lemak itu 1/4. Dan malam hari sebaiknya jangan makan makanan yang berat ya, yang maksudnya membutuhkan pencernaan lambung seperti daging-dagingan ya. Kalau mau makan daging jangan malam hari. Nah, ini komposisi yang dianjurkan. Ini nanti bisa dilihat ya. Dan hindari makanan yang tidak menimbulkan gas. Makanan yang menimbulkan gas maksud saya. Dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran tidak menimbulkan gas. Seperti misalnya bayam, buncis, labu kuning itu baik ya. Labu siam, wortel, kacang panjang, tomat, gambas. Nah, kalau kangkung ini harus hati-hati juga karena ada beberapa orang yang sensitif juga dengan lambung ya. Kangkung ya, kecipir, daun kacang panjang, daun kenikir, ketimun, daun selada dan toge. Nah, kalau yang harus dihindari tadi yang saya sebutkan ya. Jadi kalau sayur yang menimbulkan gas contohnya adalah kol ya, lalu sawi itu dihindari dulu ya.
Ini makanan yang harus dihindari ya. Yang jelas kita harus membaca sinyal kita ya. Kalau memang kok setelah makan itu kok rasanya jadi sebah gitu. Contohnya apa? Saya pernah tuh makan bukan nangka muda ya, gori ya, gori. Itu juga ada beberapa orang yang sensitif, jadi akhirnya dia malah memicu ya, karena gori itu seratnya juga bisa menimbulkan gas, apalagi nangkanya ya, nangkanya yang sudah terlalu matang terutama ya. Nah, ini hindari yang pedas. Kopi terutama kopi yang tidak asli ya, kopi yang sudah ditambahi macam-macam itu ya, ada gula, ada mungkin kopinya hanya berapa persen saja, yang lainnya susu, gula, dan bahkan ada yang pakai pemanis buatan ya, perisa, kemudian ada creamer dan sebagainya. Hindari itu ya. Kemudian hindari yang seperti apa, minuman-minuman bersoda, kemudian teh yang terlalu kental dan manis ya, makanan yang berlemak, gorengan ya. Hindari gluten. Gluten itu makanan yang berasal dari gandum ya. Kemudian sumber protein yang tidak boleh dikonsumsi, kurangi daging berlemak, jeroan, sosis, makanan yang terproses ya, misalnya ya sosis, apalagi nugget ya, daging asap, makanan yang tinggi lemak, contohnya otak ya, kepiting, kerang. Kalau keju ya tidak semua, tapi karena keju itu kayak dengan lactobacillus yang memicu gas ya, terutama lactobacillus yang acidophilus dan plantarum ya. Kemudian susu full cream ini sebaiknya hindari dulu. Kacang merah, oncom, dan kacang mente. Nah, ini kalau sayur-sayur menimbulkan gas, ini contohnya yang tadi ya. Kemudian, nah ini pengolahan makanan berperan besar untuk proses penyembuhan. Sebaiknya lunak, mudah dicerna, dikunyah dengan baik. Dan tadi porsi kecil, pengolahan sebaiknya direbus, kukus, panggang, dan tumis, jangan digoreng-goreng. Ya. Nah, apakah probiotik baik? Ya, beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa mengkonsumsi yogurt atau probiotik yang mengandung bakteri Lactobacillus dan Bifidobacterium secara signifikan dapat menurunkan jumlah Helicobacter pylori ya, walaupun tadi ada yang menyampaikan bahwa orang-orang yang kena gastritis itu Lactobacillusnya terjadi peningkatan ya kan, tapi ternyata ada bukti yang lain bahwa seperti yogurt itu bisa mengurangi sakit mah ya, karena dia mengandung Lactobacillus dan Bifidobacterium dan dia menurunkan jumlah Helicobacter pylori dalam lambung. Nah, yogurt itu tidak akan merangsang produksi yang berlebihan. Yogurt bukan dia asam ya, tapi dia tidak akan merangsang produksi berlebihan ya, dan tidak akan menimbulkan iritasi. Justru dia sebaliknya, dia akan meredakan peradangan ya, dengan cara mengatasi disbiosisnya. Jadi justru yogurt walaupun asam, dia bermanfaat mengobati sakit mah ya, karena asam yang terbentuk dalam yogurt adalah asam laktat yang justru menyembuhkan luka pada dinding lambung ya. Jadi rasa asam pada yogurt itu tidak masalah ya, dan justru asam laktat itu bisa menyembuhkan luka pada dinding lambung. Jadi kalau kita mengkonsumsi usukusi, subarasi yang mengandung bakteri-bakteri baik tadi, dia rasa asamnya itu tidak bermasalah karena dia berasal dari asam laktat yang menyembuhkan luka pada dinding lambung. Bukan asam HCl. Kalau di lambung tadi kan asam HCl yang melukai, dan itu pun juga peradangannya justru karena peradangan yang terjadi karena disbiosisnya, bukan karena asam lambungnya. Nah, ini mekanisme bagaimana probiotik itu mengobati gastritis ya.
Jadi di sini tadi kita bicara adanya disbiosis, salah satunya adalah peningkatan Helicobacter pylori dan perlekatan Helicobacter pylori ke epitel lambung. Nah, dengan pemberian probiotik ya, maka dia justru akan mengurangi peradangan ya pada lambung, dan adanya probiotik itu dia akan meningkatkan produksi antibakteri yang akan membunuh Helicobacter pylori yang tumbuh berlebihan tadi. Nah, lalu ini riset-risetnya. Jadi saya berkata seperti ini bukan tanpa dasar ya. Jadi ini ada risetnya, dan risetnya sangat banyak bahwa ternyata banyak pengobatan gastritis menggunakan probiotik. Di sini ada macam-macam probiotik yang digunakan. Jadi ada penggunaan lactobacillus ya, dan juga ditambah dengan terapi yang lainnya tentunya ya. Dan ternyata dengan probiotik angka kesembuhannya itu lebih tinggi ya. Kemudian dengan fermented milk itu bisa yogurt, bisa kefir, ini juga sekitar 5-15% ya perbaikannya. Lalu probiotik dengan triple terapi ini di sini. Jadi tetap terapi medisnya tetap juga. Ini yang dengan probiotik itu 80% eradikasinya. Lalu ada yang menggunakan Saccharomyces dan juga triple terapi di sini dengan probiotik juga lebih tinggi ya, 87,5%. Dengan probiotik dengan standar terapi yang Zhang et al. Ini menunjukkan bahwa dengan probiotik ternyata samping dari pengobatan itu menjadi menurun. Jadi probiotik itu punya manfaat selain dia meningkatkan kesembuhan, tapi juga dia bersifat menghambat adanya probiotik ya, dengan kombinasi Bifidobacterium infantis dengan Clostridium di sini menunjukkan weighted eradication rate-nya 14%. Nah, jadi ternyata sudah banyak juga riset-riset yang menunjukkan potensi probiotik untuk pengobatan gastritis ya. Nah, ini contoh penelitian-penelitian kombinasi antara Lactobacillus dan Bifidobacterium ya untuk terapi gastritis ya. Di sini kita lihat ya, ada Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium ya. Dari wang dan huang ini ya, ternyata juga tinggi eradikasinya 83,7% ya. Rata-rata kombinasinya adalah Lactobacillus dan Bifidobacterium. Ini juga penelitian yang lain ya. Bahkan ada yang menggunakan hanya Bifidobacterium longum selama 4 minggu nih ya. Terjadi eradication improvement ya, dan juga reduksi dari side effect pengobatan. Kemudian ada yang menggunakan yang paling cepat ini di sini ada Lactobacillus reuteri, Lactobacillus gauseri ya. Lalu ada yogurt juga. Rata-rata 14 hari sudah menimbulkan manfaat. Nah, untuk mengatasi peradangan kronik seperti gastritis dan mungkin berhubungan dengan stres, maka kita harus menurunkan level stres ya. Nah, cara menurunkan level stres itu sebetulnya mudah ya. Jadi dengan teknik relaksasi ya. Terutama bila ada serangan nyeri ya. Ini teknik relaksasi yang akan mengaktifkan syaraf vagus yang akan meredakan nyeri, yang akan meredakan peradangan ya, dengan cara rileks ya, pejamkan mata, tarik nafas dari hidung, tahan kurang lebih 4 sampai 5-7 detik ya, lepaskan pelan-pelan lewat mulut sampai mulutnya mencucu ya. Begitu terus sampai kita rasa nyerinya hilang.
Nah, sebenarnya ada cara yang lain, tapi nanti kapan-kapan ya saya ajarkan ya. Atau juga dengan melakukan kompres hangat ya. Jadi bila nyeri dikompres dengan botol kosong yang diisi air hangat sebanyak 400 cc ya. Jadi tempel di area yang nyeri selama kurang lebih 5-10 menit ya. Tapi bukan air yang panas sekali ya, ini air hangat ya, air hangat saja. Nah, jadi untuk pencegahan, hindari stres, lakukan aktivitas sesuai kemampuan ya. Kemudian tidur tepat waktu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang terapi itu banyak ya, bukan hanya obat-obat medis ya, tapi juga di sini ada prebiotik, ada probiotik, ada kalau prebiotik dan probiotik tidak mampu ya, karena sudah kehilangan diversitas, mungkin disbiosisnya berat, maka ada yang namanya mikrobiota transplant ya. Dan mikrobiota transplant ini tidak selalu invasif ya, ada metode mikrobiota transplant dengan menggunakan cara-cara alami. Contohnya yang sederhana adalah dengan kita beraktivitas di lingkungan yang diversitas bakterinya masih baik ya. Jadi kalau kita merasa kita kayak konsumsi antibiotik nih ya, mungkin kalau seperti itu probiotik saja tidak cukup ya, mungkin kita butuh diversitas bakteri yang sangat-sangat banyak, maka kita coba deh main ke hutan. Seperti saya tadi ya, saya tadi sama Dokter Trevino main ke hutan ya, berinteraksi dengan pohon, berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan liar yang akan membuat bakteri kita itu menjadi lebih banyak lagi diversitasnya ya. Nah, lalu ada pengobatan tradisional ya. Contohnya yang ingin saya ajarkan di sini adalah dengan lidah buaya ya. Jadi dengan lidah buaya yang telah dikupas kita basuh dulu dengan air panas ya sehingga lindihnya hilang. Dalam 3 gelas air kita masak sebentar, terus ditambah dengan madu. Ya, ini juga dia bisa digunakan yang secara sederhana bisa kita lakukan di rumah. Ya. Nah, ini direbus dulu ya. Jadi minum selagi hangat 1-2 kali sehari. Atau bisa juga kita membuat stuk ya, stuk pisang ya. Stuk pisang itu stuk pisang itu kan ada cengkehnya ya, lalu ada sinamonnya atau kayu manis. Kemudian gulanya ingat harus pakai gula aren atau gula Jawa asli ya, jangan pakai gula pasir ya, karena ternyata gula Jawa itu kandungan magnesiumnya tinggi. Nah, magnesium itu dia meredakan peradangan pada lambung. Selama ini kan kalau kita tahu kita kalau kena mah kita minumnya apa? Magnesium hidroksida ya kan. Nah, itu sebetulnya magnesium. Jadi magnesium itu kayak ada pada makanan kita sebetulnya ya, pada tadi pisang, pada garam-garam dari pegunungan ya. Kemudian kurma juga ya. Kemudian beberapa kurma tapi tidak semua kurma ya, kurma ajwa terutama. Kemudian tadi pada pada selain pisang, garam, gula aren ya. Nah, ini beberapa contoh jus-jusan ya. Tapi ingat, saya sendiri kalau bicara jus-jus itu sering akhirnya menambah berat pencernaan karena kita tidak menelannya, tidak mengunyahnya, tapi langsung menelan. Jadi kalau kita minum jus apalagi pakai sedotan, sudah pasti nanti dia langsung masuk lambung. Nah, itu justru akan memperberat ya. Maka kalau kita mau minum pola-pola jus seperti ini ya, maka perhatikan harus dikulum-kulum dulu ya, biar ada interaksi dengan air ludah. Nah, mitosnya GERD nggak bisa sembuh, harus makan obat terus ya. Faktanya justru sebetulnya kita tuh harus yakin bahwa semua penyakit itu bisa sembuh gitu aja ya. Nah, kita yang bisa kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin dengan cara tentunya mengatur pola makan, mengatur stres tadi ya. Kemudian
Puasa itu sebenarnya bisa ya. Puasa itu kita bisa puasa asal GERD kita itu tidak sedang dalam kondisi yang parah ya. Jadi justru dengan puasa nanti pola makan kita akan teratur. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan bila ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Putri ya, tentang penggunaan SOP ya. SOP itu isinya yogurt sebetulnya. Kemudian ada marin kolagen, ada yang lainnya. Kalau minum SOP menjadi sesak, kita harus tanya dulu nih, cara minumnya bagaimana, kemudian apakah dia punya penyakit yang lain ya, punya alergi apa tidak gitu ya. Karena SOP itu kan produk dari protein ikan. Ya, maka kalau kita punya alergi ikan ya kita harus hati-hati mengkonsumsinya ya. Cara untuk mengetes itu ya, coba kita eliminasi dulu ya. Selang beberapa hari, kalau sudah membaik, kita cobakan dengan dosis kecil. Apakah terjadi gejala yang sama atau tidak? Ya, karena kalau melihat ingredientnya, kalau hanya ikan, kemudian ada apa yogurt, dia tidak akan memicu GERD, ya, tidak akan memicu peningkatan asam lambung, ya. Mungkin ada alergi, mungkin ya, tapi kemungkinannya tentunya harus dipastikan dengan metode pemeriksaan ya, dan juga harus dengan anamnesa yang lengkap. Apakah ada penyakit yang lain yang atau pola makan yang lain yang memicu, bukan SOP-nya. Nah, maka evaluasi dulu ya. Pada saat itu selain makan SOP itu makan apa yang lainnya? Ya, tadi sayur-sayur yang saya sebutkan, buah-buah yang saya sebutkan yang memicu, makanan-makanan yang memicu itu harus diperhatikan. Ya, terutama makanan yang mengandung zat aditif itu juga harus hati-hati, yang mengandung MSG ya. Perbaiki itu ya. Kemudian juga tadi masalah oral higien, kita harus perhatikan itu. Jadi jangan langsung kita berpikirnya oh ini apa yang baru saja kita konsumsi begitu. Ya, jadi harus ada evaluasi ya dari segala kemungkinan. Nah, untuk SOP-nya tentunya tadi coba berhenti dulu, lalu perbaiki pola makan dan sebagainya, ulangi tapi dengan dosis yang kecil dulu, lalu di skip lagi, ulangi lagi dosis yang kecil lagi, skip lagi, ulangi lagi dosis yang kecil lagi, sehingga kita tahu persis bahwa oh ini karena apa gitu ya. Dan dengan menggunakan dosis kecil yang berulang itu, kita kalau ada alergi pun nanti sedikit demi sedikit akhirnya tubuh kita akan mentoleransi sehingga kita tidak alergi ya. Jadi dibandingkan dengan manfaatnya, alergi makanan itu cenderung lebih sebetulnya lebih efeknya lebih ringan gitu ya. Maka kalau kita ingin mengambil manfaat besarnya, cara agar kita bisa mengambil manfaat dari satu produk yang mengandung peptida makanan protein dari ikan adalah dengan cara melakukan pengenalan sedikit demi sedikit, dengan memulainya dengan dosis yang kecil tapi berulang. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Dewi. Untuk asam lambung, sebaiknya kita konsumsi usus 1 hari berapa kali dan waktu minumnya kapan? Untuk beberapa penelitian tadi, rata-rata dosisnya 1 kali sehari, ya. Kemudian pertanyaan yang lain, waktunya ya. Waktunya sebetulnya yang namanya probiotik itu diusahakan pada saat lambung kosong. Lambung kosong itu adalah 2 jam sebelum atau sesudah makan. Kalau menurut cara yang disampaikan itu kan dia berbentuk ini ya, granul-granul yang bersifat diselaputi oleh lapisan lemak ya, maka
sebaiknya dikulum-kulum ya, sebaiknya dikulum-kulum di bawah lidah juga boleh karena di situ banyak pembuluh darah ya, sehingga zat aktif pada usus gusi itu bisa langsung masuk ke dalam darah ya. Terus slide bisa insya Allah ya. Ada pertanyaan, apakah pasien yang sudah divonis CA hati, bahkan dokter menganjurkan cangkok hati? Nah, yang namanya CA itu kalau dia sudah menyebar ya, maka kemungkinan untuk sembuh tentunya lebih rendah ya kan. Tapi melihat manfaat yang ada pada kandungan-kandungan pada usus terutama ya, itu akan membantu ya, akan membantu karena di situ ada glutation, antioksidan ya, dimana kalau CA hati dia sudah tidak berfungsi hatinya, padahal sebenarnya yang berfungsi membentuk glutation itu adalah hati kita gitu. Nah, pada kondisi ini tentu akan membantu ya. Tapi tetap kita harus melakukan juga terapi yang dianjurkan oleh dokter ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Kalinda. Dok, saya didiagnosis gastritis kronik, metaplasia intestinal dengan displasia ringan dan kolitis kronik granulomatosa. Saat ini masih pengobatan dokter dan terapi produk EAFC, SUBA, dan ESU untuk lebih cepat menyembuhkan sebaiknya. Ya, jadi hindari tadi makanan-makanan tadi, pola makan ya yang terutama ya. Jadi kalau kita bicara pola makan, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada makanan terutama ya yang harus standar adalah mengandung gluten ya. Kemudian sayur-sayuran yang bergas, yang buah-buahan yang bergas dan beralkohol itu harus dihindari ya. Termasuk gula tinggi itu harus dihindari. Tidak boleh stres itu tadi ya. Tidurnya juga harus dijaga, nggak boleh begadang. Dok, apa pertolongan pertama yang harus dilakukan kalau terjadi serangan? Ya tadi latihan napas ya, dengan napas, dengan tarik napas, tahan, lalu lepaskan lewat mulut, atau stimulasi dan bagus yang lain ya dengan pijat pada telinga ya, kemudian dengan menarik kepala ke bahu sampai ada rasa menelan ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada beberapa latihan nafas yang lain sebenarnya nanti bisa dicari di YouTube tentang stimulasi nervus vagus ya. Lalu oatmeal ya, oatmeal itu gluten ya, jadi tidak cocok ya untuk penderita MAH. Jadi ada yang bertanya tentang oatmeal, ya, oatmeal itu termasuk gluten ya, sebaiknya dihindari. Lalu ada pertanyaan dari Pak Sarmin, Haji Sarmin Panai nih. Ada pasien konsumsi SOP Subarasi malam hari tapi tengah malam perutnya nyeri. Nah, mungkin ini sebetulnya perjalanan penyakitnya. Jadi kalau seperti ini jangan langsung kita mengamini ya, mengamini bahwa ini karena SOP Subarasi. Kita evaluasi dulu tadi. Ya, bagaimana sih dia sebelumnya makannya jam berapa? Habis makan apa aja gitu. Jadi jangan hanya berpikir, oh ini karena tadi makan SOP Subarasi. Karena di kandungan yogurt itu enggak akan menimbulkan, tadi kan sudah saya sampaikan ya, yogurt itu tidak akan memicu karena dia justru asamnya dia itu bersifat menyembuhkan ya, bukan mengiritasi ya. Ada pasien konsumsi SOP tapi tengah malam ini ditambah antacid. Nah, kalau melihat dari penelitian tadi kan sebetulnya antacid itu isinya kan magnesium ya. Dengan terapi standar dengan probiotik itu justru probiotik itu mengurangi efek samping ya. Magnesium hidroksida dari antacid itu sebenarnya ibaratnya obat yang bersifat
menurunkan simptom aja, menurunkan gejala nyerinya, tapi tidak mengobati ya, tidak mengobati masalah. Akan lebih baik sebenarnya kalau kita mencari sumber-sumber magnesium alami ya, contohnya apa tadi pisang ya, dengan membuat stop ya, kemudian apa makanan-makanan yang tinggi magnesium tadi ya. Kemudian ini ada orang bertanya tentang habis makan usus dan SOP sebenarnya mengeluarkan lendir banyak pada malam hari ya. Jadi dalam masa regenerasi ya, lendir kita itu mungkin akan dikeluarkan lebih banyak karena memang di dalam itu banyak zat-zat toksik atau zat-zat apa metabolit yang harus dikeluarkan. Lendir itu sebenarnya fungsinya kan untuk mengeluarkan. Nah, maka pada kondisi ini coba kita melakukan latihan-latihan membatukkan ya. Membatukkan, salah satu cara dari rangsangan nervus vagus itu adalah ketika apa kita batuk-batuk ya, itu merangsang batuk supaya kita batuk-batuk. Batuk itu sebetulnya adalah mekanisme yang diperlukan untuk mengeluarkan lendir, dahak dan sebagainya. Jadi jangan takut ya seperti itu. Cukup minum air putih yang banyak, minum jeruk nipis hangat gitu ya, jahe hangat, dan keluarkan lendirnya ya. Kalau di hidung ya dengan mungkin irigasi hidung ya, cuci hidung ya. Lalu kalau itu untuk apa gurah misalnya, kalau kita pakai upaya tradisional ya, digurah, dikeluarkan lendir-lendirnya itu dengan herbal tertentu ya. Kemudian dengan cara ya menghindari, kalau seperti ini biasanya ada masa regenerasi itu kita lebih sensitif terhadap sesuatu, menghindari sumber iritan ya, maka hindari misalnya asap rokok, hindari debu ya, jadi modifikasi lingkungan harus kita hindari ya, debu dan sebagainya. Perbanyak ruang hijau di rumah ya, sehingga kadar oksigen dan toksin itu menjadi lebih rendah ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Nanti bila ada pertanyaan yang lainnya tentu akan kita bahas lagi pada topik-topik yang lebih tepat ya. Karena topik kita hari ini adalah tentang penyakit asam lambung saja ya. Mungkin itu saja Pak Angga. Halo Pak Angga, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat weekend ya. Pak Angganya hilang. Saya stop share. Insya Allah nanti kita akan bagikannya bila memang dibutuhkan ya. Pak Angga belum kelihatan nih. Udah ada dok. Hilang. Aman. Aman ya. Saya silent ini aja dari tadi. Oke. Ya. Terima kasih Dokter Susi waktunya ya dok ya. Ya, sama-sama. Oke. Thank you juga buat teman-teman semua yang udah hadir, udah ngikutin acara ini. Terima kasih semua, sampai ketemu hari Senin. Senin itu kita ada training, habis itu dilanjutin nanti hari Rabunya ada Grand LOP. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang mungkin di daerah Jakarta dan sekitarnya boleh ikut hadir gratis, tinggal datang aja dan bisa menyaksikan acaranya. Terima kasih semuanya. Senin enggak, Rabu dok, sorry kalau Grand LOP. Oh, Rabu ya. Saya ke Jakarta tapi ke bandara mau ke Turki saya. Wah, mantap. Ya. Oke, saya flight dok. Oh ya. Terima kasih. Ya, oke. Kalau gitu itu aja. Ya. Selamat weekend semuanya. Selamat sore. Jangan lupa bahagia.